Perkenalkan, nama saya Fulya Bulelo, NIM 2513010017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel-sel tanaman pohon pisang dan struktur serta fungsinya. Nah, di sini sudah ada pohon pisang dan di sini saya akan menjelaskan organel sel tanaman pohon pisang. Yang pertama itu dinding selnya dan strukturnya tersusun dari selulosa bersifat kaku dan tebal di bagian luar sel, dan fungsinya melindungi sel, memberi bentuk tetap, menopang tanaman termasuk batang pisang yang kokoh. 2. Membran sel. Struktur lapisan tipis semi permeabel, fungsinya mengatur keluar masuk zat, menjaga keseimbangan sel. Kemudian ada sitoplasma. Strukturnya cairan kental seperti gel yang mengisi bagian dalam sel. Fungsinya tempat organel sel berada, tempat berlangsung reaksi metabolisme. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Strukturnya bulat, dibungkus membran inti berisi DNA. Fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel, menyimpan informasi genetik. Dan 5. Kloroplas. Struktur mengandung klorofil, zat hijau daun. Fungsinya tempat fotosintesis, kemudian mengubah cahaya matahari menjadi energi atau glukosa. Dan ini juga sangat penting pada daun pisang yang lebar. Kemudian nomor 6, vakuola. Struktur ruang besar berisi cairan sap sel. Fungsinya menyimpan air dan cadangan makanan, menjaga tekanan sel, turgor agar tanaman tegak. Kemudian ke-7, mitokondria. Struktur bentuk oval, memiliki membran ganda. Fungsinya tempat respirasi sel, kemudian menghasilkan energi atau ATP. Kemudian 8. Retikulum endoplasma atau RE. Struktur jaringan membran seperti saluran. Fungsi RE kasar sintesis protein, kemudian RE halus sintesis lemak. Kemudian ke-9, badan Golgi. Struktur tumpukan kantung pipih. Fungsinya mengemas dan mengirim protein zat sekresi sel. 10. Ribosom. Struktur butiran kecil, bisa bebas atau menempel di RE. Fungsi tempat sintesis protein. Demikian saja, saya akan menunjukkan di sini ada daun pisang. Seperti yang kita ketahui bahwa memang pada dasarnya daun pisang lebar ya guys. Kemudian di sini ada batang, dan mungkin di bawahnya ada akar. Oke. Dan di sini ada pucuknya atau daunnya yang baru tumbuh ya guys ya. Oke. Baik, sekian saja dari penjelasan saya dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulister Tega dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan organel sel pada tanaman kunyit. Sel pada tanaman kunyit memiliki dinding sel sebagai lapisan terluar yang kaku dan berfungsi melindungi serta memberi bentuk pada sel. Di dalamnya terdapat membran sel yang bersifat selektif permeabel, yaitu mengatur keluar masuknya zat agar keseimbangan sel tetap terjaga. Bagian dalam sel diisi oleh sitoplasma, yaitu cairan tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme sekaligus tempat organel berada. Di tengah sel terdapat inti sel atau nukleus yang berperan sebagai pusat pengendali karena menyimpan DNA dan mengatur seluruh aktivitas sel. Pada bagian tertentu, terutama di daun, terdapat kloroplas yang mengandung klorofil yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Sel kunyit juga memiliki vakuola berukuran besar yang berfungsi menyimpan air, cadangan makanan, serta zat aktif seperti pigmen dan senyawa penting. Ciri khas kunyit terdapat pada amiloplas, yaitu organel yang menyimpan pati sebagai cadangan makanan, serta kromoplas yang menghasilkan dan menyimpan pigmen kuning atau kurkumin yang menjadi identitas utama kunyit. Selain itu, terdapat mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Retikulum endoplasma berperan dalam sintesis protein dan lemak, sedangkan badan Golgi berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan zat ke seluruh bagian sel. Terakhir, ribosom merupakan organel kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.